Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Rahmatani Rambe akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi dari hewan. Semua jenis makhluk hidup tersusun atas sel. Sel hewan mempunyai organel yang khas, di mana terdapat sentriol yang menjadi pembeda antara hewan dengan tumbuhan. Kumpulan sel hewan yang mempunyai struktur tertentu akan membentuk suatu jaringan. Adapun beberapa jaringan pada hewan adalah pertama-tama, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel sejenis yang punya fungsi dan struktur yang sama untuk membentuk suatu organ. Adapun jaringan dengan struktur yang khusus mempunyai kemungkinan khusus untuk memiliki fungsi yang lebih spesifik. Sistem organ yang kompleks akan membentuk berbagai tipe jaringan, misalnya seperti pembuluh darah dan paru-paru yang mempunyai struktur berbeda, namun tipe dasarnya sama. Jenis jaringan dimiliki oleh hewan ada 4 macam, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita bahas yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang terluar pada tubuh hewan. Umumnya jaringan ini melapisi permukaan tubuh, bagian rongga, dan organ dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan ataupun goresan. Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat mempunyai fungsi untuk melilit atau melekatkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi juga menjadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan pada tulang keras, tulang rawan, limfa, dan darah. Jaringan yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot berfungsi untuk sebagai penggerak tubuh pada hewan. Jaringan otot ini diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yaitu otot polos, otot lurik, dan jantung. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah suatu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel otak maupun sebaliknya. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel neuron yang berinti satu. Baiklah, sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.